Perkenalkan, saya Alicia Winfried Sembayak dari kelas 10 IPA 3 ingin menjelaskan transportasi usaha digital online. Pertama, pengertian transportasi online. Transportasi online adalah suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berbasis aplikasi dan online, baik untuk memesan maupun pembayaran seperti Grab, Gojek, Maximcar, InDriver, dan lain sebagainya. Alasan mengapa naik transportasi online lebih menguntungkan. Yang pertama, hemat waktu dan tenaga. Dengan menggunakan transportasi online, kamu bisa menghemat waktu dan tenaga. Memang, naik angkot lebih murah, tapi waktu kamu bisa terkuras di jalanan. Belum lagi, supir angkot juga kerap mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan. Dengan naik transportasi online, tidak hanya nyaman, kamu juga aman sampai tujuan. Kamu tidak perlu berdesak-desakan dengan penumpang lain. Cukup duduk manis dan kamu lebih cepat sampai tujuan. Yang kedua, bisa bayar menggunakan non-tunai. Keunggulan lain dari transportasi online adalah kamu bisa menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Kamu bisa menggunakan kartu kredit maupun e-money seperti GoPay atau OVO. Ketika tidak membawa dompet, asalkan e-money cukup, kamu bisa menggunakan transportasi online. Tidak cuma itu, dengan sering menggunakan pembayaran non-tunai, kamu bisa mendapatkan diskon dan cashback. Asalkan akunmu aktif digunakan, akan selalu ada diskon yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online. Diskon ini sangat membantu, terutama pada saat akhir bulan. 3. Transportasi online punya armada lebih banyak. Dibandingkan transportasi konvensional, armada transportasi online lebih banyak. Apalagi sekarang ini, transportasi online juga sudah bekerja sama dengan sejumlah operator taksi konvensional seperti Bluebird dan Express. Dengan begitu, kamu tidak perlu khawatir tidak akan dilayani, karena armadanya lebih banyak. Tidak cuma itu, armada transportasi online juga tersedia 24 jam. Alhasil, ketika kamu butuh transportasi pada malam hari, transportasi online bisa menjadi solusi. Keempat, transportasi online punya program loyalitas pelanggan. Jika kamu sering menggunakan transportasi online, akan ada program loyalitas yang bisa kamu dapatkan. Misalnya, Gojek saat ini menerapkan sistem poin setiap kamu menggunakan angkutan itu dan membayarnya dengan GoPay. Poin ini nanti bisa kamu gunakan untuk mendapatkan hadiah. Dari program loyalitas transportasi online ini, ada banyak hadiah yang bisa kamu dapatkan, seperti voucher belanja hingga sepeda motor. Semakin banyak poin yang kamu dapatkan, dengan naik transportasi online, peluang mendapatkan hadiah semakin besar. Manfaat bagi pengguna layanan transportasi online. Yang pertama, praktis. Layanan transportasi online memudahkan pelanggan mendapatkan layanan taksi atau ojek. Tak harus berdiri di pinggir jalan atau mendatangi pangkalan ojek. Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa memesan layanan taksi atau ojek. Memesan layanannya pun mudah, khususnya buat pengguna yang memiliki smartphone dan koneksi internet yang mumpuni cukup dengan sentuhan jari. Yang kedua, transparan. Layanan ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti adakah taksi atau ojek yang menjawab pesanannya, di mana posisi taksi yang dipesan, berapa lama sampai, dan siapa nama pengemudi dan nomor kendaraan. Semua muncul di layar smartphone pelanggan. Bahkan, pelanggan juga sudah tahu berapa rupiah ongkos yang harus dibayar. Tak harus deg-degan khawatir ongkos membengkak gara-gara dibawa pengemudi muter-muter atau terjebak macet. Yang ketiga, banyak pilihan. Dengan terus bertambahnya penyediaan layanan transportasi online, ada lebih banyak pilihan bagi pengguna, dengan biaya yang lebih hemat namun dengan pengalaman tersendiri. Keempat, kemudahan dalam pembayaran. Layanan seperti ini umumnya memberikan kemudahan pembayaran dengan tunai, kartu kredit atau debit.
Tak heran jika layanan seperti ini bisa dijangkau masyarakat lebih luas, baik pengguna dan driver. Kelima, tarif murah dan pasti. Masing-masing perusahaan ojek dan taksi online di Indonesia menetapkan tarifnya berdasarkan hitungan harga tertentu per kilometer. Bahkan, tarif di bawah sebagian besar angkutan umum berpelat kuning. Metode perhitungannya pun pasti, sehingga pengguna tidak akan dirugikan. Keenam, sering menawarkan promo. Atas nama persaingan, perusahaan biasanya berlomba memberi harga promo buat konsumen. Nah, promo ini sangat bermanfaat karena pengguna tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. 7. Lebih terpercaya. Enaknya memakai pengemudi atau driver dari layanan transportasi online adalah lebih terpercaya. Pasalnya, driver sudah terdaftar dengan data diri dan kelengkapan lain. Setidaknya, risiko kerugian bisa diminimalisir. Keuntungan layanan transportasi online buat pengemudi atau driver. Yang pertama, sebagai ladang rezeki. Dengan keuntungan yang menggiurkan, driver layanan ini banyak yang memulai menguntungkan rezeki darinya. Jika rajin dan mau bekerja keras, driver atau pengemudi bisa mendapatkan rupiah yang tidak sedikit dari usaha ini. Tak heran jika banyak pekerja yang rela resign dari perusahaannya demi melakoni pekerjaan baru di bidang transportasi online. Yang kedua, jadi bisnis sampingan atau sekedar menutup ongkos bensin. Bisnis seperti ini memberikan kemudahan kepada para pengemudi sepeda motor yang kini bisa mengakses teknologi untuk menutupi biaya perjalanan mereka dengan berbagai perjalanan bersama warga Jakarta lainnya. Setidaknya, driver bisa memiliki uang untuk mengisi bensin setiap hari. Keuntungan pelaku industri layanan transportasi online. Yang pertama, bisa menekan biaya. Dengan cara berbasis kemitraan atau dengan pemilik kendaraan, perusahaan bisa menekan kos. Mereka tidak perlu berbelanja ratusan rupiah untuk membangun armada. Tidak perlu juga menghamburkan rupiah untuk ongkos perawatan kendaraan, pengadaan fasilitas bengkel dan pool, dan sebagainya. 2. Menjaring rupiah dari big data. Perusahaan bisa memanfaatkan data pengguna untuk meraup rupiah. Patut diketahui, pertama kali mengunduh aplikasi taksi atau Gojek online ini ke smartphone, Anda harus mendaftarkan identitas Anda, nomor telepon, alamat email, dan sebagainya. Nah, data ini adalah aset yang bisa dimanfaatkan perusahaan, biasa disebut big data. Data konsumen bisa dipakai pihak yang berniat melakukan riset pasar, berpromosi, bahkan riset politik sekalipun. Tentu saja, bila membutuhkan data-data seperti itu tidaklah gratis. Namun, lebih murah membeli data dari pemilik gudang data, ketimbang mengumpulkan data sendiri. Yang ketiga, iklan. Dengan jumlah pelanggan yang menggurita, bukan tak mungkin para pelaku bisnis mendulang rupiah dari iklan. Pasalnya, tak sedikit perusahaan yang tertarik untuk bekerja sama dengan pelaku bisnis yang sudah besar dan mapan. Bagaimana dunia kewirausahaan dengan adanya transportasi digital ini? Perkembangan dunia bisnis yang diwarnai persaingan semakin ketat menuntut para pelakunya memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen, termasuk dalam proses produksi barang, pengantaran barang hasil produksi, pesanan konsumen, dan sebagainya. Kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman barang hingga sampai ke tujuan kini dirasa tidak cukup, terutama untuk barang-barang tertentu dan bagi konsumen segmen tertentu pula. Proses yang pengiriman berkonsep customer experience alias ikut melibatkan konsumen dirasakan memberi nilai lebih. Oleh karena itu, teknologi digital menjadi sarana utama. Terlebih, fakta membuktikan selama masa pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya terhadap kondisi ekonomi nasional, transfertasi ke teknologi digital telah menopang kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, bahkan menjadi sarana utama dalam melakukan ekspansi, menemukan ceruk pasar baru.
Peluang pasar yang kemudian disebut sebagai e-commerce tersebut tercipta seiring dengan maraknya aktivitas belanja daring masyarakat sejak beberapa tahun lalu. Pertumbuhan e-commerce membutuhkan sokongan teknologi digital sebagai ujung tombak manajemen mata rantai, pasokan maupun pengiriman barang. Manfaatnya telah terbukti. Dengan teknologi digital, perusahaan pelaku bisnis bisa melakukan efisiensi biaya produksi dan pemasaran secara efektif dan efisien. Sebab dengan platform digital atau e-logistik, alur proses bisnis merek lebih sederhana, karena tidak harus memiliki gudang dan memperkerjakan sumber daya manusia yang banyak. Para perusahaan pelaku bisnis itu hanya cukup menjadi pemasar dan mendata barang yang masuk dan keluar. Jika barang yang dipasarkan terjual, maka perusahaan logistik yang akan melakukan pengirimannya. Mereka tidak perlu repot membangun gudang dan melakukan pengiriman pesanan barang yang mereka jual kepada pelanggan, sehingga penghematan ongkos pun lebih besar dan keuntungan menjadi maksimal. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.